البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul hadiya asyar, hadis yang ke-11. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang berkhutbah, idza huwa bi rajulin qa'im. Tiba-tiba saja beliau melihat ada seorang pria yang berdiri. Fasa'ala anhu, maka Rasulullah bertanya tentang orang ini. Faqalu Abu Israil, dia adalah Abu Israil. Nadhara an yaquma fis syams, dia bernadar untuk berdiri di matahari. Maksudnya adalah di bawah terik matahari. Wala yaqud, dan tidak duduk. Wala yastazil, dan tidak menaungi diri, tidak berteduh. Wala yatakallam, dan tidak berbicara. Wa yasum, dan dia puasa. Nadarnya, Masya Allah ini berapa ini pertama? Tidak, yaitu dia berdiri, tapi berdirinya adalah di bawah terik matahari dan tidak duduk, dan dia tidak bernaung, dan dia tidak bicara, dan dia puasa. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam, perintahkan dia untuk berbicara, wal yastadil, dan untuk dia itu bernaung, wal yaqud, dan untuk dia itu duduk, wal yutimma shaumah, dan untuk menyempurnakan puasa dia. Tayyib rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi dalam hadis ini adalah apa? Adalah al-iqtisad fil ibadah, yaitu kita bersikap sederhana di dalam peribadatan, yaitu tidak perlu sampai menyiksa diri semacam ini, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain tentang seorang wanita yang bernadar untuk apa? Untuk berjalan kaki, haji berjalan kaki dari Madinah ke Mekah. Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada upaya wanita ini untuk menyiksa dirinya sendiri. Baik. Makanya di sini menunjukkan apa? Bahwasanya nadrul maksiyah layan akid. Nadar maksiat itu tidak apa? Tidak terbentuk dan tidak sah. Ini adalah pendapat sejumlah ulama, tapi tidak sampai jumhur. Kalau jumhur mengatakan dia yang akid, tetapi harus apa? Harus ada kafarahnya. Adapun yang benar yang dirajihkan Syekhul Islam adalah dia tidak ada kafarahnya, tapi dia bertobat karena maksiat, harus bertobat. Seandainya dia itu yang akid, niscaya dia itu ada kafarahnya. Sementara dalil-dalil yang ada tentang masalah nadar-nadar maksiat itu Rasulullah tidak menyuruh dia untuk melakukan kafarah, menunjukkan dialah yang akid, yaitu tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa? Memang dia langsung aja ditinggalkan. Harusnya meninggalkan dari amalan yang tidak sah tadi. Maka di sini orang ini Rasulullah SAW tidak mensahihkan amalan dia, yaitu apa? Dia diam, tidak mau bicara, bahkan suruh dia bicara. Kemudian masalah dia itu berdiri, Rasulullah bilang suruh dia duduk. Kemudian masalah dia itu tidak bernaung, bahkan dia itu di bawah terik matahari, Rasulullah bilang suruh dia itu berteduh. Adapun untuk puasanya Rasulullah mengatakan wala yutimma shaumah, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Makanya Syekhul Islam mengatakan nadar-nadar yang tidak sah ini langsung harus dibatalkan. Dan nadar yang memang dia itu ada dalilnya dalam syariat seperti masalah puasa, maka dia itu diizinkan untuk berpuasa. Dia diperintahkan untuk melanjutkan nadarnya itu, yaitu berpuasa. Sebagaimana di dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim. Dan juga Syekhul Islam menukilkan hadis hadis Abi Hurairah, hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar itu hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Kemudian ini masih di awal-awal, dia melihat ada seorang wanita yang diam terus. Ini di Sahih Muslim. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ada apa dengan wanita ini? Maka dikatakan dia bernadar untuk diam, berpuasa dan diam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sesungguhnya ini bukanlah sesuatu kebaikan nadar yang semacam ini. Suruh dia untuk tetap puasa, tetapi dia bicara. Nah, kemudian wanita ini pun bicara. Dia bertanya, si wanita ini bertanya, man anta? Anda siapa? Maka Abu Bakar mengatakan, ana minal muslimin. Man anta minal muslimin? Mengatakan, ana muhajirun minal muhajirin. Man anta minal muhajirin?
ana min Quraisy. Man anta min Quraisy? Maka Abu Bakar mengatakan, innaki la Saul. Kamu itu banyak bertanya. Ana Abu Bakar. Ini di Sahih Muslim. Suhu diam. Suruh diam sendiri ya. Atau dia tanya banyak. Kemudian si wanita ini tanya, ilama yakunu hadzal amru shalih? Sampai kapan urusan yang bagus ini, yaitu kenabian dan dipimpinnya umat ini oleh Rasulullah, dan juga yaitu teraturnya urusan umat ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mastaqamat alaihimul a'immah, selama para pemimpin itu istiqomah di dalam mengurusi mereka. Wanita tanya, manil a'immah? A'immah itu siapa? Tanya lagi. Al umara, manil umara? Rasulullah kemudian Abu Bakar mengatakan, apakah engkau lihat kabilah bagaimana ada satu orang yang semuanya kembali kepada nasihat dan pengarahan dia? Oh iya, itulah a'immah, haula'i humul a'immah, yaitu para pemimpin yang mengatur urusan ini dan sebagainya. Syahidnya di sini adalah apa? Rasulullah dan ini ma'ruf di kalangan para sahabat yang belajar kepada Rasulullah, bahwasanya puasa dalam nadar dalam bentuk tidak bicara itu adalah tidak terpandang dan tidak terhitung sebagai nadar, dia langsung tidak sah, maka dia harus dibatalkan nadar itu. Tetapi manakala Rasulullah SAW tidak menyuruh Abu Israil untuk membayar kafarah, menunjukkan bahwasanya memang ini adalah ini adalah layan akid, yaitu tidak sah, maka tidak perlu dia membayar kafarah. Sementara makomnya adalah makomul bayan, harus tidak boleh disembunyikan. Manakala Rasulullah tidak menyebutkan itu, menunjukkan memang nadar yang layan akid itu adalah tidak perlu membayar kafarah. Di antaranya adalah nadar maksiat semacam ini, menyiksa diri sendiri dan membuat kebid'ahan. Dan termasuk di dalamnya kata para ulama adalah yaitu perbuatan orang-orang yang meniru orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha untuk semedi, bertapa, diam terus sekian hari, duduk di suatu tempat sekian hari dan seterusnya untuk mendatangkan keheningan jiwa dan mendatangkan wangsit. Ternyata jin yang masuk kan, seringnya sakti, tapi jin itu sudah masuk ke dalam badan dia. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Baik.